selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Bung Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Menerima kunjungan Imam Besar Al-Azhar Republik Arab Mesir Muhammad Ahmed Al-Tayeb, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani sampaikan komitmen Parlemen Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Menerima kunjungan Imam Besar Al-Azhar Republik Arab Mesir Muhammad Ahmed Al-Tayeb, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan komitmen Parlemen Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Lewat konferensi pers, Puan Maharani menegaskan DPR RI konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong dilakukannya gencatan senjata serta kemudahan akses bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Lebih lanjut, Puan Maharani juga menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Ahmed Al-Tayeb yang mendukung pemberdayaan dan keterwakilan perempuan dalam politik pemerintahan. Islam yang beliau harapkan adalah Islam yang moderat, Islam yang wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin. Beliau juga mendukung kepemimpinan perempuan tanpa membeda-bedakan perempuan dan laki-laki untuk bisa menduduki semua posisi juga di politik, juga bagaimana kemudian mendukung kemerdekaan Palestina dan berharap apa yang diperjuangkan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina itu tetap konsisten bahwa harus bersama-sama sampai Palestina merdeka dan berharap adanya perdamaian dengan jalan diplomasi atau dialog. Memasuki 77 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Mesir, Puan mendorong peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang. Salah satunya pendidikan melalui pengembangan kurikulum terkait moderasi beragama dan pengembangan nilai toleransi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dorong Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan terkait lainnya segera mencari solusi terbaik agar harga obat-obatan tidak menambah beban masyarakat. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufidayati mendorong Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan terkait lainnya segera mencari solusi terbaik agar harga obat-obatan tidak menambah beban masyarakat. Kurniasi mengungkap mahalnya harga obat-obatan akan berakibat masyarakat berhenti mengkonsumsi obat tertentu meski dibutuhkan untuk menjaga kesehatannya. Oleh karena itu, Kurniasi mendorong pemerintah dapat memastikan harga jual obat-obatan berkualitas dapat terjangkau oleh masyarakat. Hari ini kita agak kaget ya dan prihatin mendengarkan banyak curhatan juga dari masyarakat terkait dengan kenaikan harga obat yang cukup mengagetkan. Mudah-mudahan ini bisa segera diintervensi oleh Kementerian Kesehatan dan juga mungkin kementerian lain yang terkait agar masyarakat tetap bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan obat yang murah, tetap berkualitas ya, sehingga untuk proses kesembuhan dan juga proses untuk mengantisipasi sakit yang lebih berat lagi melalui obat-obat ini tidak terkendala. Kalau untuk obat rasanya memang harus diberikan hak mendapatkan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik supaya kesehatan rakyat Indonesia ini bisa terwujud untuk menuju sehat Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan mahalnya harga obat-obatan di Indonesia disebabkan oleh tingginya angka ketergantungan sektor farmasi nasional terhadap bahan baku obat impor. Selain itu, inefisiensi jalur perdagangan dan tata kelola industri farmasi tanah air dinilai juga cukup berpengaruh terhadap mahalnya harga obat sampai ke tangan konsumen. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK keluarkan pernyataan kontroversial yang mendukung mahasiswa membayar uang kuliah tunggal dengan pinjaman online. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI nilai pembayaran UKT dengan pinjol bukan solusi yang tepat, melainkan hanya akan menambah masalah di tengah maraknya peredaran pinjol ilegal yang semakin meresahkan. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mendukung mahasiswa membayar uang kuliah tunggal atau UKT dengan pinjaman online. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menilai pembiayaan UKT dengan pinjol bukan sebuah solusi yang tepat, melainkan hanya akan menambah masalah di tengah maraknya peredaran pinjol ilegal yang semakin meresahkan. Muhammad Nur menyarankan agar pembayaran UKT harusnya bisa ditopang oleh manajemen dan keberpihakan anggaran pendidikan yang baik. Menurut saya itu masalah baru. Jadi solusi dari kesulitan mahasiswa kita membayar UKT dengan mengarahkan ke pinjol itu menurut saya bukan solusi. Itu malah menjerumuskan mahasiswa kita ke dalam masalah yang makin dalam. Kenapa? Karena saya setelah membaca anggaran pendidikan kita masih punya banyak cadangan anggaran pendidikan yang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan yang secara tidak langsung. Terutama misalnya kedinasan-kedinasan yang dilaksanakan oleh KL lain di luar Kemendikbudristek dan Kemenag. Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendi mendukung wacana student loan bagi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Pernyataan tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut untuk mencegah permasalahan baru di kemudian hari. Bondan Dandomi, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dalam pidato penutupan masa sidang 5 tahun sidang 2024 di sini untuk mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2024. Dalam pidato penutupan masa sidang 5 tahun 2023-2024, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan DPR RI bersama pemerintah telah memutuskan desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan sebagai landasan transformasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemerataan daerah yang semakin baik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu, berbagai kesepakatan yang dihasilkan selama pembahasan KEM PPKF tahun 2025 akan dijadikan acuan strategis dalam penyusunan rancangan APBN 2025. Puan menegaskan DPR RI akan terus mengawasi agar APBN tahun 2025 digunakan untuk kesejahteraan rakyat. DPR RI bersama pemerintah dalam pembahasan pendahuluan dan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2025 telah menyepakati bahwa desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan antar daerah yang semakin baik. Lebih lanjut, Puan menekankan RAPBN 2025 sangat penting untuk memberikan ruang yang luas bagi pemerintahan ke depan untuk dapat menjalankan visi dan misi Presiden terpilih.
Andini Putri, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya dukung langkah cepat pemerintah melakukan pengetatan kembali produk impor, khususnya di industri tekstil dan produk tekstil atau TPT. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya mendukung langkah cepat pemerintah melakukan pengetatan kembali produk impor, khususnya di industri tekstil dan produk tekstil atau TPT. Menurutnya, sektor perindustrian di Indonesia sebagai salah satu penyerap tenaga kerja memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Mengutip data Badan Pusat Statistik, produk domestik bruto sektor perindustrian pada tahun 2023 menyumbangkan sebesar 18,67% terhadap PDB di Indonesia dengan nilai total 3.900 triliun rupiah. Bambang sependapat dengan Menteri Perindustrian yang tetap menginginkan adanya kontrol untuk produk impor yang masuk ke pasar domestik dengan tujuan melindungi eksistensi industri dalam negeri. Jadi barang ini kalau mau impor tidak perlu lagi pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian, sehingga barang masuk begitu saja. Akibatnya apa? Akibatnya ini memberikan pukulan langsung kepada industri dalam negeri kita di dalam memproduksi pakaian jadi. Nah, di dalam beberapa bulan terakhir ini ada 6 pabrik sudah tutup dan melakukan PHK massal. Ya, beberapa itu ada di Jawa Tengah, beberapa ada di Jawa Barat. Nah, kami prihatin dengan situasi ini. Maka memang sebaiknya Permendak nomor 8 tahun 2024 ini segera direvisi. Ya, sehingga memberikan kepastian, kemudian juga negara hadir di dalam bagaimana memperhatikan keberlangsungan industri tekstil dalam negeri. Permendak tersebut memicu protes dari pelaku industri dalam negeri karena membuka keran impor besar-besaran ke Indonesia. Senada dengan pemerintah, DPR pun mendesak agar kebijakan relaksasi impor produk hilir TPT direvisi dan kembali diberlakukan pembatasan impor. Samuel dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI akan mengadakan pertemuan parlemen-parlemen negara kawasan Pasifik yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2024 di Jakarta. Pertemuan Second Meeting of Indonesia Pacific Parliamentary Partnership akan mengundang 16 negara kawasan Pasifik dan juga merupakan perhelatan kedua yang pernah digelar. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. IPPP yang diprakarsai oleh DPR RI ini pertama kali dilaksanakan tahun 2018 yang bertujuan untuk mengatasi tantangan regional seperti pembangunan manusia dan kelestarian maritim melalui kolaborasi legislatif dan juga hubungan antar parlemen. Pertemuan IPPP akan membahas berbagai isu yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan berkomitmen untuk memanfaatkan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara berkelanjutan. Saksikan informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI akan mengadakan pertemuan parlemen-parlemen negara kawasan Pasifik yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2024 di Jakarta. Pertemuan Second Meeting of Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP ini akan mengundang 16 negara kawasan Pasifik dan merupakan perhelatan kedua yang pernah digelar. IPPP yang diprakarsai oleh DPR RI pertama kali dilaksanakan tahun 2018 yang bertujuan untuk mengatasi tantangan regional seperti pembangunan manusia dan kelestarian maritim melalui kolaborasi legislatif dan hubungan antar parlemen. Pertemuan IPPP akan membahas berbagai isu yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan berkomitmen untuk memanfaatkan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara berkelanjutan. Kita akan membicarakan banyak hal ya, misalnya termasuk tantangan-tantangan sekarang mengenai climate change, mengenai food security, energi, dan lain-lain ya. Meskipun kita juga mempunyai tema Partnership for Prosperity, kerjasama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana connectivity di regional di Pasifik ini, bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan. Forum IPPP kedua akan mengusung tema Partnership for Prosperity, Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development yang akan berfokus pada akselerasi kerjasama negara-negara Pasifik terkait stabilitas keamanan laut dan pembangunan inklusif. Forum ini juga akan memastikan implementasi komitmen bersama yang telah disepakati pada pertemuan IPPP yang pertama. Bagaimana hubungan konektivitas antara Indonesia dengan negara Pasifik, dan juga dalam hubungan bagaimana pembangunan harus juga memberikan manfaat kepada masyarakat di kawasan ini yaitu Pasifik, dan juga terus menjaga lingkungan karena kita ketahui isu climate change juga isu yang besar dan penting untuk di-tackle atau ditangani di kawasan Pasifik. Tentu dalam forum yang 2024 ini memastikan sejauh mana implementasi dilakukan, dan kita ingin pada forum ini lebih maksimal lagi melakukan engagement. Kehadiran DPR RI dalam memprakarsai forum IPPP merupakan langkah penting dalam membantu diplomasi pemerintah dengan negara tetangga di kawasan Pasifik. Untuk itu, melalui pertemuan IPPP yang kedua ini, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang komprehensif antar negara Pasifik dan memberikan manfaat serta kebaikan untuk semua negara anggota. Terdiri dari 20 hingga 30 ribu pulau yang terletak di Samudra Pasifik menjadikan kepulauan ini kaya akan destinasi liburan yang menarik dan juga dapat pemirsa nikmati. Seperti apa dan bagaimana keindahannya dan beberapa tempat liburan di Kepulauan Pasifik? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Kembali di TVR 09. Memiliki pemandangan alam yang memanjakan mata, keindahan bak surga tropis menjadi daya tarik kuat bagi para wisatawan. Dan ini mulai dari keindahan alamnya hingga tradisi unik yang masyarakat pegang hingga kini memberikan sensasi luar biasa bagi para wisatawan. Dan bisa tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan 5 tempat liburan terbaik di Kepulauan Pasifik bak surga tropis pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kalau dengar kata liburan, ingat apa hayo? Pasti pemandangan indah yang memanjakan mata dong. Nah, Intips kali ini akan mengajak pemirsa jalan-jalan ke negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik. Rata-rata negara kepulauan ini berada di Samudra Pasifik Selatan. Tempat-tempat ini bisa pemirsa jadikan sebagai destinasi liburan untuk Anda yang senang berlibur ke daerah tropis. Ternyata, negara-negara ini juga tergabung dalam Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP yang merupakan forum kerjasama Parlemen Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik. Pemirsa penasaran? Berikut rekomendasi 5 tempat liburan terbaik di Kepulauan Pasifik. Republik Palau berada di Samudra Pasifik Selatan, tepatnya di sebelah tenggara Filipina. Keindahan alam yang memesona akan memberikan liburan yang asik dan tak terlupakan. Ada lebih dari 200 pulau vulkanik dan batu kapur yang masih asri di Palau. Hutan hijau yang lebat dan Laguna Pirus yang menawan menciptakan pemandangan yang sempurna. Negara kepulauan ini menawarkan tempat terbaik menyelam dengan pemandangan surga tropis. Untuk pemirsa yang hobi snorkeling, harus kunjungi pulau ini ya. Samoa dikenal sebagai jantungnya Polinesia. Negara kepulauan ini terletak di antara Hawaii dan Selandia Baru. Dataran pantai, gunung berapi, hutan hujan yang hijau membentuk pemandangan yang sempurna. Kamu akan dimanjakan dengan air terjun, lubang sembur, gua, ladang lava, dan pantai yang indah. Terdapat pula Taman Nasional yang indah, bak surga tropis. Uniknya, ketika pemirsa berkunjung ke sini, ada sekelompok masyarakat lokal yang masih memegang tradisi uniknya. Kepulauan Cook merupakan tempat liburan terpencil yang memiliki akses mudah. Negara kepulauan ini terdiri dari 18 pulau yang terletak di antara Polinesia Prancis dan Tonga. Para wisatawan akan menikmati gabungan antara budaya modern dan tradisional. Laguna Aitutaki menjadi tempat favorit di sini. Selain itu, ada pulau kolam gua tanah yang memberikan pemirsa sensasi liburan luar biasa. Pulau ini selalu menarik hati para turis dari berbagai belahan dunia. Kepulauan Polinesia terletak di antara Australia dan California dalam kawasan Samudra Pasifik Selatan. Ada sekitar 118 pulau yang dikelompokkan menjadi 4 kepulauan vulkanik. Pemandangan alam yang menakjubkan akan membuat liburanmu spesial. Gunung hijau lumut, Laguna Pirus, dan pantai berpasir menjadi landscape yang keren. Ada pula budaya yang mengagumkan. Bora Bora bisa menjadi salah satu tempat terbaik yang menawarkan liburan mewah untuk pemirsa yang ingin berlibur bersama pasangan, teman maupun keluarga. Fiji terletak di Samudra Pasifik Selatan. Kepulauan Fiji memiliki 330 pulau yang memiliki pemandangan yang menakjubkan. Pulau ini sangat cocok untuk liburan dari segala usia. Berbagai permainan air seperti skydiving, trekking, arum jeram, scuba diving, dan permainan lainnya patut Anda coba. Hutan hujan tropis, terumbu karang, dan perkebunan kelapa di Fiji melengkapi keindahan kepulauan ini. Surga tropis ini pun minim angka kejahatan. Itu tadi kelima negara kepulauan di Samudra Pasifik yang menjadi tempat terbaik untuk liburan. Pantas saja ya, kelima negara ini dan negara-negara Pasifik lainnya menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam forum IPPP yang juga memiliki pemandangan alam yang tak kalah indah. Well, surga tropis memang selalu menawarkan sensasi liburan yang spektakuler ya.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Muhammad Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.